Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ceria dong, kan hari terakhir. Pagi. Yeay, akhirnya. Happy ya. Hani baru join. Oke, sebelum kita mulai ke materi terakhir, yeay. Kita foto dulu yuk buat dokumentasi. Udah siap semuanya? Oke. Kita foto ya. Ada Lula. Ya. Hani bisa on cam nggak, Hani? Yuk. Lucu banget. Bahannya enak. 1, 2, 3. Cantik sekali. Bentar ya. Ya, nggak nemu kudungan, bentar ya. Pakai gini aja deh. Mana, Hani? Ayo, kita on cam semua. Ayo, foto ulang yuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Gemas. Bentar ya. Oke. Terima kasih sudah mau hadir di pertemuan keempat ini atau yang terakhir. Hari ini kita akan bahas gimana caranya, cara jual beli saham di aplikasi gitu. Nah, cuman sebelum itu mungkin kita review sebentar untuk materi yang kemarin ya. Setelah itu kita langsung lanjut ke materi keempat. Oke, izin share ya semuanya. Oke, aku izin off cam ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Jadi materi kita yang sebentar ya. Jadi materi kita yang ketiga itu yang kemarin hari Sabtu itu tentang ngambil mobilnya. Investasi gitu. Dan hal yang harus diperhatikan sebelum investasi. Jadi 10:30 ya. Oh ya udah. Udah jam 10. Jam 11 ya. Oke, ya wes. Oke. Ya, makasih ya Mas Yopi. Siap. Oke, Mas. Mbak Hani, maaf suaranya bocor. Waduh, mohon maaf. Tadi kepencet. Nggak apa-apa. Thank you ya Mbak Hani. Masih patah. Makasih Mbak Hani. Iya. Oke, jadi materi yang kemarin itu tentang investasi dan hal yang harus diperhatikan sebelum investasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan investasi? Sebelum kita bahas investasi, kita bahas tentang menabung. Jadi menabung itu secara arti menurut KBBI itu adalah menyimpan uang. Jadi dalam menabung itu ada seorang pencuri. Jadi pencurinya itu adalah inflasi. Inflasi itu menyebabkan menurunnya nilai uang yang kita tabung. Contohnya seperti nilai uang nilai uang 10.000 pada tahun 2011 nilainya akan berbeda dengan tahun 2021 walaupun nominalnya sama gitu. Jadi daya belinya akan melemah dari tahun ke tahun. Kemudian ini adalah data inflasi Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2020. Dari tahun 2011 sampai dengan 2020 itu rata-rata inflasinya adalah sekitar 4,23%. Jadi
misalnya kita nabung 100 juta di tahun 2011. Nah, nanti nilai di tahun 2021 itu walaupun nominalnya sama-sama 100 juta, tapi sebenarnya nilainya beda. Jadi 64.711.023,70 rupiah. Jadi hilang hampir separuh dari nilai awalnya karena adanya inflasi. Maka dari itu yang bisa kita lakukan dengan uang kita adalah dengan melakukan investasi. Nah, investasi itu apa? Investasi adalah menanamkan uang kita pada instrumen tertentu yang dapat memberikan imbal hasil atau return di masa yang akan datang. Tujuan utama dari investasi sebenarnya adalah melawan inflasi. Nah, investasi itu ada 6 macam, ada deposito, obligasi, emas, properti, reksadana, dan saham. Deposito itu merupakan produk simpanan dari bank layaknya tabungan, namun jika dibandingkan dengan tabungan, ada 2 hal yang membedakannya, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo atau tenor. Jadi kalau misalnya deposito itu nggak bisa, sebenarnya dia kayak menabung gitu, cuman dia nggak bisa diambil di tengah-tengah waktu. Jadi kalau misalnya emang kita perjanjian tenor di awalnya itu 6 bulan, berarti 6 bulan kemudian dari kita nabung itu baru bisa kita ambil uangnya gitu. Itu perbedaannya dengan menabung. Terus dia itu juga punya bunga yang lebih besar daripada menabung gitu. Terus ini rumus untuk deposito, setoran pokok ditambah profit dari bunga deposito dikurang jumlah pajak deposito. Nah, untuk mencari ini, kita harus cari dulu profit dari bunga deposito sama jumlah pajak depositonya. Rumus untuk profit dari bunga deposito itu setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor dalam satuan hari dibagi 365. Kemudian untuk rumus yang jumlah pajak deposito, yaitu tarif pajak dikali profit dari bunga deposito. Kalau kedua ini udah kita cari, baru kita cari rumus yang awalnya, yaitu setoran pokok ditambah profit dari bunga deposito dikurang jumlah pajak deposito. Kemudian ada obligasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga yang biasa disebut kupon pada periode tertentu. Kemudian melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pemegang obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi berpendapatan tetap. Nilai investasi relatif stabil juga termasuk investasi jangka menengah dan panjang. Biasanya jangka waktu 3 tahun ke atas. Nah, ini ada macam-macam obligasi, itu ada sistem pembayaran kupon, sisi penerbit, dan kepatuhan terhadap kaidah syariah. Ketiga ada emas. Investasi emas adalah kegiatan transaksi jual beli untuk tujuan investasi menggunakan logam mulia yaitu emas. Nah, investasi emas ini terbilang aman karena nilai emas tidak terpengaruh lonjakan inflasi. Selain itu, investasi emas memiliki resiko kerugian yang rendah. Ada beberapa macam investasi emas, yaitu ada emas perhiasan, emas batangan, koin emas, dan sertifikat emas. Kemudian properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang dibeli, nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, resikonya juga terbilang rendah. Ada beberapa model investasi properti yang biasa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya, dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Nah, investasi properti ini tergolong sebagai investasi jangka panjang. Jadi untuk mendapatkan return-nya, memang harus menahannya dalam waktu yang cukup panjang. Yang kelima ada reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi akan mengumpulkan dana dari para investor untuk kemudian dikelola dalam penempatan investasi yang ada di pasar modal maupun pasar uang. Ada beberapa macam jenis reksadana, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Dan yang terakhir itu ada saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, berarti kita merupakan salah satu dari pemilik perusahaan tersebut. Investor dapat memperoleh keuntungan dengan 2 cara, yaitu capital gain dan cash dividend. Saham merupakan sarana investasi terbaik karena menawarkan return yang besar dan resiko yang terkendali. Jadi saham ini lebih disarankan untuk yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang.
Di Indonesia terdapat ketentuan kuantitas ketika kita ingin membeli sebuah saham, yaitu minimal 1 lot. Lot adalah satuan jumlah yang digunakan dalam dunia saham. Jadi 1 lot itu 100 lembar saham. Jadi kalau kita mau beli saham itu nggak bisa belinya cuma 1 lembar saham. Jadi harus pakai satuan lot, di mana 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Gitu ya. Nah, cara investasi di pasar saham Indonesia itu yang pertama, kita harus membuka akun rekening efek di perusahaan sekuritas yang dipilih. Yang kedua, perusahaan sekuritas akan membantu untuk membuka rekening dana nasabah. Yang ketiga, menyetorkan dana ke RDN tersebut. Dan yang keempat, kita bisa langsung bertransaksi saham. Kemudian selain itu juga ada investasi syariah. Investasi syariah merupakan suatu konsep pengelolaan uang dengan cara-cara yang efektif dan menghasilkan profit. Namun bedanya dalam investasi syariah, konsep-konsep yang diterapkan dalam instrumen keuangannya berdasarkan pada syariat Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia adalah prinsip hukum syariah dari operasional investasi syariah di Indonesia. Nah, untuk menjalankan investasi berbasis syariah agar selaras dengan pedoman dan ajaran bermuamalah dalam Islam, maka yang menjadi dasar hukum investasi syariah lebih lanjut dirinci pada beberapa fatwa tersebut. Jadi banyak ya fatwa sebagai dasar hukum untuk investasi syariah. Kemudian syarat investasi syariah itu yang pertama adalah tidak mengandung goror dan maisir. Yang kedua, akad wakalah bil ujroh dan mudorobah. Yang ketiga, ada proses pembersihan keuntungan. Yang keempat, hanya berinvestasi di perusahaan-perusahaan halal. Dan perbedaan antara investasi syariah dan konvensional yaitu yang pertama, emiten saham tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil. Dan yang ketiga, ada musyawarah untung dan rugi. Oke, kemudian yang selanjutnya, jenis investasi syariah itu hampir sama dengan investasi konvensional. Ada obligasi syariah, ada deposito syariah, ada properti, ada emas syariah, ada reksadana syariah, dan ada saham syariah. Dan yang terakhir, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi adalah yang pertama, dapat mengatur finansial yang sehat, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga mempelajari jenis instrumennya, yang keempat menentukan jangka waktu, dan yang terakhir tidak menggunakan seluruh harta hanya untuk berinvestasi. Jadi tetap harus ada tabungan untuk dana darurat. Jadi itu materi yang ketiga kemarin. Ada pertanyaan nggak? Aku mau nanya, boleh nggak? Apa tuh Mbak Sarah? Tapi aku off cam ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Kenapa Mbak Sarah? Aku mau nanya. Apa namanya? Lebih ke Lia ya. Iya, ya, boleh. Menurut Lia, lebih penting investasi atau menabung sih? Okay. Dan yang kedua, ada satu. Yang banyak. Boleh. Itu pertama. Kedua? Yang pertama, lebih penting investasi atau menabung. Yang kedua, kalau Lia lebih milih yang kemana? Dan kenapa? Oke. Aku coba jawab ya Mbak Sarah. Ya, jadi kalau aku pribadi, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting. Karena kan kayak misalnya menabung itu, jadi gini, kalau misalnya investasi itu kan tidak semua investasi, jadi investasi itu tuh nggak mudah langsung diliquidin gitu loh Mbak Sarah. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya deposito itu kan kita kalau misalnya ada nanti kebutuhan darurat di tengah kehidupan kita gitu ya, terus ada kebutuhan darurat, itu kita misalnya butuh uang cepat. Nah itu tuh kita perlu banget tabungan, di mana tabungan itu kan kita bisa ambil kapan aja kan, mau malam-malam juga bisa lah, pokoknya kapan aja. Kalau investasi itu kan kita harus ada prosesnya nih, kayak misalnya deposito kita harus tunggu jangka waktu yang udah kita sepakati sama bank di awal. Terus kalau misalnya kayak emas berarti kita harus jual dulu. Kalau misalnya saham juga kita harus jual dulu gitu kan. Nah itu kan butuh waktu kan, nggak bisa di hari itu kita tarik duitnya, walaupun sebenarnya kita punya uangnya gitu. Cuman uangnya itu masih ada di
di apa namanya kalau kitanya tuh ya masih ada di emas, masih ada di bank, masih ada pokoknya belum ada di tangan kita lah uangnya walaupun tuh aset kita kan. Nah, kalau menurut aku itu sebenarnya tabungan sama investasi itu sama-sama penting, cuman kalau misalnya memang untuk jangka panjang untuk Mbak Sarah buat kita melipat gandakan aset keuntungan kita tanpa kita harus kerja maksudnya, jadi maksudnya biar uang yang bekerja sendiri biar keuntungan kita bertambah, itu kita butuh investasi. Cuman bukannya berarti kita nggak butuh tabungan tetap butuh, cuman tabungan itu buat kebutuhan kita kalau misalnya kita ada kebutuhan yang mendesak atau segala macam gitu sih Mbak Sarah. Jadi keduanya sih sama-sama penting kalau menurut aku gitu. Gitu Mbak Sarah. Karena kalau lihat iya Mbak Sarah. Kenapa Mbak Sarah? Kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Mbak Sarah jelas nggak suara aku? Putus. Ya, putus-putus. Serius. Udah. Ya. Tapi hilang, tapi delay. Ya? Oh, delay. Udah cukup jelas belum Mbak Sarah? Jadi keduanya sama-sama penting sih kalau buat aku. Gitu. Ada lagi? Oke, makasih Mbak Sarah. Ada lagi yang mau nanya? Sama-sama. Udah, Bol. Lanjut. Oke. Kita lanjut ke itu ya. Ke apa namanya? Ke materi selanjutnya. Aku izin share lagi ya. Oke. Ya, jadi untuk materi yang terakhir itu adalah gimana cara jual beli saham syariah secara online. Jadi di sini aku mau coba kasih sharing ke kalian gimana sih, kan banyak yang berpikiran kalau misalnya kalau beli saham itu apa namanya susah ya atau gimana gitu. Sebenarnya tetap bisa kita lakuin pakai gadget pakai smartphone kita gitu ya. Nah, di sini pertama itu sebelum kita udah mau dibersihin udah ya. Sebelum kita mulai, sebelum kita apa namanya? Sebelum kita bertransaksi itu, pertama kita harus pilih perusahaan sekuritas dulu yang pertama. Nah, perusahaan sekuritas itu apa? Jadi, kita itu kalau misalnya, kita itu kan sebagai investor nih, kalau kita mau beli saham itu, kita dinamakan sebagai investor. Nah, kita itu kalau mau beli saham ke perusahaan, itu nggak bisa tuh dari kita langsung ke perusahaan. Jadi kita harus dijembatani atau kita harus ada perantara. Nah, perantara antara kita dengan perusahaan terbuka itu adalah perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini memang perusahaan yang menjadi perantara dalam perdagangan efek di antara investor sama perusahaan terbuka gitu ya. Nah, ada banyak banget perusahaan sekuritas, yaitu ada banyak nih, ada Indosuria, ada Dana Reksa, ada Mandiri Sekuritas, banyak banget. Nah, cuman tergantung kita nih, kita mau pilih sekuritas yang mana gitu. Cuman kalau misalnya saya pribadi saranin kalau bisa cari sekuritas itu yang legal dan diawasi oleh OJK ya gitu. Jadi yang benar-benar terdaftar di OJK gitu. Nah, di sini untuk panduan hari ini aku mau coba sharing menggunakan sekuritas Indo Premier, di mana kalau sebelum kita transaksi saham itu kan pasti kita harus top up dulu kan. Nah,
kalau misal Indo Premier ini termasuk sekuritas yang cocok banget buat pemula karena dia itu minimum transaksinya, minimum top up-nya itu dimulai dari 100.000. Kalau sekuritas lain tuh kebanyakan kayak minimum top up-nya tuh bisa kayak berapa juta gitu. Nah, ini untuk kita yang pemula yang masih mau coba-coba, yang mau masih mengenal saham itu gimana dan sebagainya, itu bisa pakai sekuritas Indo Premier gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu nih sekuritas mana yang mau kita gunakan, kita cari tuh aplikasi dia itu di Google ya, di Google Play, terus kita download, habis itu kita lakukan registrasi. Nah, pertama nih contoh untuk registrasi di sekuritas Indo Premier ya, dia itu nama aplikasi untuk di smartphone-nya itu adalah iPod. Nah, yang pertama itu kita harus download iPod dulu, kemudian setelah download iPod kita klik registration, terus yang selanjutnya ini akan muncul info seperti ini ya. Jadi kita harus persiapkan IKTP kita, terus kertas sama pulpen kosong untuk tanda tangan, dan juga kita butuh NPWP, tapi itu lebih opsional sih kalau misalnya nggak punya NPWP nggak apa-apa gitu. Kemudian selanjutnya itu kita masukin alamat email kita sama nomor handphone kita, kemudian klik lanjut, lalu masukkan kembali nih, kita disuruh masukkan kembali alamat email sebagai konfirmasi. Kalau udah diketik alamat emailnya, kita klik OK lagi. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana dari aplikasi iPod akan mengirimkan kode OTP yang akan dikirimkan lewat SMS. Kemudian nanti kita masukkan kodenya, lalu klik lanjut. Setelah itu kita masukkan nomor IKTP kita. Nah, ini ada nomor IKTP sama NPWP. Kalau misalnya kalian punya NPWP, boleh dimasukkan. Kalau enggak apa-apa. Jadi nomor IKTP aja. Kemudian kita klik lanjut. Terus akan muncul konfirmasi. Dia akan menyebutkan nama kita di IKTP. Cuman ini aku burumin ya. Kemudian nanti kita klik OK. Kalau misalnya namanya sudah benar ya. Terus akan muncul pertanyaan seperti ini. Sumber dana kita itu berasal dari mana? Ada beberapa pilihan, ada dari gaji, hasil usaha, orang tua, pasangan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita kan kita kan karyawan swasta dan pegawai negeri sipil rata-rata. Nah, itu kita bisa pilih dari gaji, atau kalau misalnya ada yang punya usaha, bisa pilih hasil usaha, atau mungkin yang belum ada pemasukan baru dapat dari orang tua, bisa klik orang tua itu. Terus kita klik lanjut. Kemudian kita pilih pekerjaan. Nah, di sini akan muncul pilih pekerjaan, ada beberapa pekerjaan, ada karyawan swasta, ada PNS, ada pegawai BUMN atau BUMD, ada pejabat pemerintahan atau lembaga negara, ada profesional, ada TNI atau Polri. Nah, ini kita isi sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya karyawan swasta, boleh diklik karyawan swasta, kemudian kita klik lanjut. Oke, yang selanjutnya nanti akan muncul untuk permintaan memasukkan data detail perusahaan. Itu ada alamat perusahaan sama ada data kelurahan atau kode pos. Itu boleh dipilih aja, kemudian nanti kita bisa klik lanjut. Kemudian selanjutnya itu akan ditanya berapa penghasilan kita per tahun. Nah, nanti diklik aja, itu akan muncul beberapa pilihan, misalnya kayak di bawah 15 juta atau di atas 15 juta, kemudian 15 juta sampai dengan sekian, nanti kita pilih aja sesuai dengan penghasilan kita selama setahun. Lalu kita klik, kita klik pernyataan, saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat atau FATCA. Gitu ya, kalau memang bukan, kalau memang iya, ya jangan diklik, tapi yang kita pasti bukan ya. Terus kita klik lanjut. Nah, di sini muncul untuk permintaan tujuan dari pembukaan rekening dana nasabah dan rekening efek. Jadi ini kenapa sih kita download aplikasi iPod?
Ini nanti ditanya itu untuk apa. Nah, kalau misalnya kita untuk investasi, kita bisa klik untuk investasi. Ada beberapa pilihan, kalian boleh klik sesuai dengan data kalian. Terus kita klik lanjut. Kemudian muncul alamat untuk korespondensi. Nah, ini kita alamatnya itu sesuai dengan identitaskah, sesuai alamat kantorkah, atau lainnya. Kita isi aja ya, sesuai dengan data kita. Kemudian kita klik lanjut. Sebentar ya. Oke. Nah, ketika kita klik lanjut ini ada permintaan memasukkan data tambahan. Nah, ini ada rekening bank pribadi. Kalian boleh pilih sesuai dengan bank yang kalian punya. Misalnya punya bank BCA, Mandiri, atau Permata, atau lain sebagainya, silakan. Kemudian masukkan nomor rekening pribadi kalian dan nama dari ibu kandung kalian. Kemudian kalian klik lanjut. Klik lanjut. Kemudian kalian masukkan data berapa lama kalian tinggal di alamat terakhir. Kemudian apakah kalian memiliki rekening atau kartu kredit di bank ataupun institusi lain. Kalian klik aja sesuai data kalian, kemudian kalian klik lanjut. Kemudian masukkan data tambahan. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki hubungan usaha di luar negeri? Kalau memang ada, klik ya. Kalau memang tidak, klik tidak. Kemudian klik lanjut. Dan di sini ada pertanyaan sumber kekayaan kita. Itu ada dari warisan kah, tabungan, hasil usaha, hibah atau hadiah, gaji atau lainnya. Kita nanti mungkin bisa klik gaji ya. Terus kita klik lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk foto selfie sambil memegang iktp. Nah, ini fotonya ini nggak boleh kita upload. Jadi memang nanti kita klik untuk kita harus fotonya foto on the spot ya. Jadi saat itu juga kita daftar registrasi, itu kita juga langsung harus foto dengan selfie dan memegang iktp. Kemudian kita klik lanjut. Klik lanjut. Nah, di sini kalau misalnya KTP-nya kurang jelas, itu akan diminta untuk foto lagi bersama dengan kartu keluarga dan SIM. Kemudian kita klik lanjut lagi. Dan di sini kita diminta untuk foto tanda tangan. Jadi kita yang tadi di awal diminta untuk dipersiapkan ballpoint dan kertas itu untuk kita tanda tangan. Nah, setelah kita selesai tanda tangan, kita foto hasil tanda tangannya pakai kamera yang sudah disediakan ini. Gitu. Jadi intinya untuk ini tidak bisa diupload ya. Jadi memang fotonya saat itu juga ketika kita registrasi. Terus kita klik lanjut lagi. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan video call sambil mengucapkan kalimat nama saya siapa, misalnya nama saya Yulia Dwi Paramita, menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier. Gitu, itu kita rekam secara on the spot juga, saat itu juga. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk membuat username dan password. Di mana untuk username-nya itu kalau bisa yang mudah diingat dan password-nya itu harus terdiri dari 8 sampai dengan 20 karakter dan merupakan kombinasi angka dan huruf. Kita masukin username-nya apa, password-nya itu apa, kemudian kita retype password-nya. Kita ketik ulang password-nya dan kita klik lanjut lagi. Terus kita bikin PIN. Kita bikin PIN harus terdiri dari 8 sampai 20 angka, terserah kalian. Kemudian kita submit PIN, kemudian kita disuruh ketik ulang lagi PIN-nya, kita klik lagi resubmit PIN, dan di sini akan muncul data pribadi yang sudah kita isi semuanya dari awal. Data pribadi, kemudian ada rekening dan lainnya, foto dan segala macam. Ini saya tutupin ya datanya. Terus nanti kalian tinggal, kalau udah sesuai semua datanya, kalian boleh langsung klik lanjut aja. Nah, ini akan muncul persetujuan perjanjian elektronik pembukaan rekening. Jadi untuk pendaftaran ini kita butuh 2 rekening. 2 rekening ini ada rekening dana nasabah dan rekening efek. Nah, ini adalah persetujuan untuk rekening dana nasabah. Nanti kita geser aja layarnya.
untuk membaca perjanjiannya itu apa aja. Nah, terus di sini ketika kita sudah baca perjanjiannya apa aja, di sini ada pernyataan bahwa kita menyatakan sudah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan pembukaan rekening tersebut. Kemudian kita klik buka rekening RDN. Dan di sini, dan ini untuk persetujuan perjanjian pembukaan rekening efek. Kalau tadi kan rekening dana nasabah, nah ini rekening efek. Sama, kita geser aja untuk persetujuan perjanjiannya. Terus ini kita klik aja bahwa kita menyetujui pernyataan kalau sudah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Kita klik ke buka rekening efek. Oke, nah kalau udah berhasil nih tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, berarti kita sudah terdaftar di IPOT. Nah, kalau registrasi sudah selesai kita lakukan, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah, oke, ini aku mau jelasin dulu yang tadi kita rekening efek dan rekening dana nasabah ya. Jadi rekening efek itu digunakan untuk order jual beli saham syariah. Nah, rekening dana nasabah itu digunakan untuk menampung dana dalam proses transaksi saham. Jadi sebelum kita mulai investasi itu, nanti setelah kita melakukan registrasi, kita harus top up dulu nih uang kita ke rekening dana nasabah untuk nanti dilanjutkan ke rekening efek untuk proses jual beli sahamnya gitu. Nah, selanjutnya ini akan saya tunjukin gimana cara isi saldo rekening dana nasabah. Yang pertama yaitu kita akan login, terus akan muncul di menu utama seperti ini. Kemudian kita klik menu akun yang ada di pojok kanan atas ini. Selanjutnya nanti akan ada detail nama kita dan nomor data kita di IPOT. Kemudian kita klik nanti menu information. Lalu kita klik akun info. Nah, ini kan kita mau top up nih, rekening dana nasabah kita. Nah, itu kan butuh rekening banknya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini nih, ada di rekening dana nasabah itu ada rekening bank RDN-nya. Nah, rekening bank RDN ini memang rekening yang dibuatkan oleh sekuritas atas nama Indo Premier itu sesuai dengan bank yang kita pilih. Tadi kan kita udah pilih itu mau bank yang mana. Nah, nanti akan keluar rekening bank RDN-nya atas nama kita, cuma memang di sini rekeningnya itu nggak ada ATM-nya. Jadi memang tidak dipergunakan ATM, jadi hanya apa ya pokoknya ya. Ya pokoknya didaftarin aja gitu, karena memang rekening itu akan di bawah naungan dari sekuritas kita yang udah kita pilih gitu. Terus nanti ini kita copy aja nomor rekeningnya. Setelah itu nanti kita lakukan proses transfer. Misalnya kita terserah boleh pakai m-banking, boleh pakai proses transfer ke ATM, silahkan ke bank yang sudah kalian pilih sebelumnya. Kalau misalnya memang BCA, mungkin kalian bisa di mobile banking BCA bisa. Itu tinggal ditransfer aja ke nomor RDN yang tertera di sini gitu. Setelah transfer, nanti data kalian akan masuk dan ada di sini. Kalian akan ada informasi berapa total dana kalian di RDN. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada nih, udah registrasi, uangnya juga udah ada. Nah, kita bisa coba langsung cara beli sahamnya tuh gimana. Jadi cara beli sahamnya itu tidak sulit ya. Nah, tapi sebelum kita mau beli saham atau jual saham, kita harus tahu dulu nih. Jadi jam perdagangan bursa efek Indonesia itu ada waktunya. Jadi kita nggak bisa beli di asal waktu ya. Mereka tuh ada waktunya. Nah itu tuh yang ngatur tuh adalah ada bursa efek Indonesia. Kalian bisa googling juga di website www.idx.co.id. Kalau misalnya mau tahu kalian tuh mau pilih saham yang mana misalnya gitu kan. Itu ada di IDX semua data laporan keuangannya gitu. Nah untuk jam perdagangan bursa efek Indonesia itu untuk pasar reguler
pasar tunai dan pasar negosiasi semuanya di jam kerja ya, di hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat. Jadi kalau misalnya kalian mau beli atau jual saham di weekend, Sabtu Minggu itu nggak bisa gitu ya. Nah, terus untuk perdagangan efek pasar reguler dan pasar negosiasi itu ada 2 sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama itu masing-masing jam 9 sampai dengan jam setengah 12. Jadi kalau lebih dari jam setengah 12, misalnya jam 12 itu nggak bisa, kita nggak bisa beli atau jual saham. Jadi jamnya hanya di jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Terus untuk sesi keduanya itu jam setengah 2 sampai dengan jam 2.49 untuk pasar reguler. Kalau untuk pasar negosiasi itu sampai dengan jam setengah 4. Nah, kalau untuk pasar tunai, dia nggak ada istirahatnya. Jadi full dari jam 9 sampai dengan jam setengah 12 aja. Gitu ya. Ini juga data jam perdagangannya bisa kalian lihat juga di Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Di sana update karena kalau nggak salah tuh kemarin sempat ada perubahan jam gitu karena masalah pandemik kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau kalian mau update boleh bisa langsung ke websitenya aja. Oke, nah ini kita coba untuk beli saham ya. Yang pertama yang pasti kita harus login dulu ke aplikasi iPod. Terus tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita langsung aja klik menu stok. Klik menu stok, nanti dia akan muncul ini. Market live, stock list, simple buy, fast sell, simple sell. Karena kita mau jual, karena kita mau beli. Jadi kita di sini klik aja market live. Nah, nanti akan muncul nih data-datanya. Nah, kita misalnya udah tahu nih mau beli saham apa misalnya. Nah, ini di sini kita langsung aja klik search di sini. Terus kita ketik aja kita mau apa. Misalnya di sini kita coba beli di perusahaan syariah ya. Kita coba beli di Bank Panin Dubai Syariah misalnya, kita klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang simple buy. Jadi bedanya apa sih antara simple buy sama fast buy? Jadi kalau simple buy itu kita bisa beli dengan harga sesuai keinginan kita. Gitu. Jadi kita ketik kita mau beli di harga berapa. Nah, kalau misalnya fast buy itu dia ngikutin harga pasar yang lagi berjalan aja gitu. Karena kan harga saham di Bursa Efek ini kan cukup fluktuatif, pokoknya dia tuh bergeraknya cepat banget ya, tiap detik tuh geraknya cepat banget. Nah, kalau simple buy itu kita bisa menentukan kita mau beli di harga berapa. Jadi kalau beli itu kan biasanya kita pasti nyari yang harga termurah dong pastinya ya. Nah, kalau misalnya kita kliknya fast buy, itu nanti kita akan beli di harga pasar yang sedang terjadi gitu. Nah, ini kita coba kliknya simple buy ya, yang sesuai dengan harga yang kita inginkan. Nah, di sini. Nah, di sini itu yang harus kalian perhatikan dalam jual beli saham. Jadi ada bid lot, ada bid, ada offer, ada offload. Jadi gini, saham itu akan terjadi transaksi saham, jual beli saham, kalau misalnya harga beli dengan harga jual itu sama atau match. Nah, kalau misalnya nggak sama, itu tidak akan terjadi transaksi. Jadi, untuk harga beli itu ada namanya bid, untuk harga jual itu offer. Jadi, supaya terjadi transaksi di antara keduanya, antara bid sama offer itu, harganya harus sama. Harganya harus sama, gitu ya. Nah, bid lot ini apa? Bid lot ini adalah jumlah antrian orang yang mau beli saham Bank Panin Dubai Syariah, contoh misalnya di harga, ini kan banyak yang masukin harga nih, ada harga 88, 89, 90, 91, 92. Nah, ini banyak investor yang mau beli saham Bank Panin Dubai Syariah dengan harga 92. Nah, yang mau beli itu sebanyak 168.903. Banyak banget nih yang ngantri di angka segini yang mau beli saham Panin Dubai Syariah di angka segini. Nah, terus di waktu yang bersamaan juga banyak yang ngejual, tapi ngejualnya itu ada yang Rp93, 94, 95, 96, 97. Nah, ini adalah jumlah antrian investor yang mau beli di harga saham
segini, gitu ya. Nah, otomatis kalau kita lihat di sini pasti kita kalau kita beli kan pasti kita fokus ke harga bid sama bid lotnya ya. Nah, harga bidnya itu yang paling rendah adalah 88. Nah, di harga 88 ini yang ngantri udah 127.444 orang. Nah, kita kalau misalnya mau tetap kekeh beli di 88, kemungkinan besar kita akan nunggu sampai nanti kita dapat antrian. Nah, karena di sini kita coba cari cepat aja ya. Jadi kita langsung aja nih karena lihat harga jual yang ada di offer. Ada harga jual yang paling kecil itu 93. Ya udah kita input aja 93 biar nanti kita bisa langsung match sama penjualnya gitu. Kita klik beli harga 93. 93 ini harga per lembar saham. Nah, jangan lupa kalau kita mau beli saham itu pakainya satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi ini harga satu lembar sahamnya 93, kita klik aja. Kemudian kita isi jumlah lotnya. Nah, ini nanti tinggal kita isi aja jumlah lotnya mau berapa. Ini kita kasih contoh jumlah lotnya 1. Jadi kita belinya itu 9.300 untuk sahamnya. Kemudian kalau sudah kita klik done, terus udah nih muncul beli di harga 93, jumlah lotnya 1, total belinya 9.300. Kemudian kita klik submit. Nah, nanti kalian akan ada konfirmasi pembelian, ingin membeli PNBS sejumlah 1 lot atau enggak. Kalau sudah oke, kita klik oke saja, dan akan muncul order pembelian sukses. Di sini ya, kode perusahaannya PNBS, Panin Dubai Syariah, jumlah lotnya 1, di harga 93 per lembar saham, dan total pembelian jadi 93 kali 100, 9.300. Kemudian close. Oke Mbak Sarah, nggak apa-apa, leave aja. Terus, udah, nah setelah selesai kita proses pembeliannya itu, kita balik ke menu utama nih. Setelah tadi kita close, kita balik ke menu utama. Nah, terus kita klik menu akun lagi yang di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih cash and portfolio. Kemudian kita pilih yang portofolio. Nah, di sini kalau kita udah berhasil beli, itu akan muncul data saham yang sudah kita beli, yaitu tadi ya Panin, kita beli sebanyak 1 lot dengan harga 9.300 gitu. Jadi kalau misalnya kita isi data beli kita sesuai dengan data offer atau data jual, itu mereka biasanya langsung match. Tapi kalau kita kekeh mau input harga sendiri biasanya kita nunggu tuh, nggak bisa langsung dapat karena kita harus tunggu antrian sebanyak itu gitu. Nah, itu untuk proses belinya. Nah, sekarang untuk proses jualnya hampir sama juga. Yang pertama kita harus ke menu utama. Terus kita bisa klik langsung menu ITF. Kemudian di sini akan muncul jumlah saham yang kita punya. Nah, kali ini aku mau coba jual, ini kan punya saham Bukalapak. Nah, Bukalapak ini kita punya 4 lot dengan harga 274.000. Ini mau coba kita jual, terus kita klik aja, klik saham yang mau kita jual, terus akan muncul data seperti ini. Nah, hampir sama kayak tadi, bedanya fast sell sama simple sell itu, kalau simple sell itu kita bisa input harga jual yang kita inginkan. Kalau fast sell itu nanti ya sesuai dengan harga pasar yang sedang bergerak aja. Nah, di sini kita coba klik yang simple sell. Terus kita masukin harganya. Nah, kali ini kan kita mau ngejual nih. Kalau mau ngejual yang pasti kita mau untung kan. Nah, kalau mau untung pasti kita cari harga tertinggi. Nah, harga tertinggi untuk ngejual saham Bukalapak ini ada di 735 sekian lah ya, banyak ya. Nah,
pasti kita mau jual di harga termahal dong pastinya supaya kita dapat untung. Cuman itu tadi, kalau misalnya kita mau jual di harga termahal, pasti kita nunggu antrian untuk match sama yang mau beli saham kita. Nah, supaya kita cepat, jadi kita jual di yang termurah aja, harga yang sesuai dengan harga beli aja, itu 685, kita klik. Cuma kalau bisa, kalau kalian mau untung, kalian harus pilih harga. Maksudnya kalian harus tahu nih kira-kira kalau jual segini, gue akan untung atau rugi ya gitu. Jangan sampai rugi sih kalau bisa. Terus kita klik, kita isi jual, kita mau harga jualnya itu berapa. Kemudian kita isi kita mau jual berapa, misalnya mau 2 lot, 3 lot, atau berapa, atau semua lot juga boleh. Nah, di sini saya coba jual 1 lot, kemudian klik done. Kemudian ada konfirmasi penjualan, kita klik OK saja. Nah, di sini ada informasi order penjualan sukses. Gitu. Nah, ini kita close aja, kemudian kita akan kembali ke menu utama. Nah, setelah ke menu utama, kita klik menu order status. Nah, di sini kalau misalnya kita berhasil jual, itu akan muncul nih datanya. Kalau kita sudah berhasil jual sebesar 68.500 untuk saham Bukalapak. Nah, tadi kan total lotnya itu kan ada 4 ya di awal. Nih, aku lihatin ya. Nih, ada 4. Nah, sekarang total lotnya itu setelah kita jual berubah jadi sisa 3. Gitu. Jadi begitu cara jual belinya. Nah, yang terakhir itu gimana sih cara narik dana yang ada di rekening dana nasabah ke rekening pribadi kita, itu sulit atau enggak? Itu caranya cukup dengan login ke aplikasi iPod, ke menu utama, kemudian kalian klik menu akun. Menu akun, kemudian kalian klik yang cash and portfolio, kemudian kalian klik menu withdrawal, terus kalian pilih nih, mau berapa saldo yang mau kalian tarik ke rekening pribadi kalian. Nah, ini minimumnya bolehnya itu 100.000, di bawah 100.000 itu nggak bisa. Gitu. Terus kalian lagi nanti transfernya itu benar nggak ke rekening pribadi kalian datanya. Kemudian kalian klik pernyataan saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kalian klik submit. Nah, ini ada peraturan terkait dengan penarikan dana ya. Jadi untuk penarikan dana ini kan ke Bank BCA, penarikan dana ini dapat dilakukan pukul 4 pagi sampai dengan 4 sore. Gitu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca aja nanti ya untuk polisinya. Terus selanjutnya kalian klik submit dan akan dikirimkan kode ke SMS kalian. Nanti kalian masukin aja kode OTP-nya, kemudian kalian klik submit, dan kalian akan mendapatkan email bahwa sudah berhasil ditransfer ke rekening kalian. Gitu. Nanti kalian tinggal lihat aja di mutasi rekening kalian benar udah masuk atau belum. Kayak gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara menjual dan membeli saham secara online. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas nggak? Jelas. Oke. Halo. Ya. Ya, mau tanya. Ya, Mbak Danti mau nanya apa? Oh, iya. Jadi kalau sebentar. Maaf, Bol. Ya.
Lia, jadi mau tanya, kan tadi misalkan beli 93 harganya, itu ada kena kayak biaya admin atau enggak gitu nggak sih? Soalnya tadi tetap 9.300 kan. Soalnya kayak kalau aku baca-baca tuh tetap ada potongannya gitu, kalau nggak salah. Kalau untuk jual belinya kayaknya sih nggak kena sih Mbak Nanti. Oh, nggak kena ya? Iya, nggak kena. Jadi dia tetap terakhir berarti sesuai. yang pajak doang gitu ya kalau sahamnya. Yang apa sih kemarin penjelasannya pajak dividen? Oh, yang dividen. Jadi kalau saham itu kan ada capital gain sama cash dividen. Nah, capital gain itu yang tadi aku sebenarnya beda. Nah, yang tadi aku contohin, jadi capital gain itu total selisih antara waktu kita beli saham sama pas kita jual. Kan harga saham itu kan fluktuatif, maksudnya kan bisa bergerak cepat kan. Nah, misalnya kita beli hari ini itu harganya 1.000 misalnya, terus tiba-tiba besok nih Selasa itu dia bisa berubah mungkin 900 turun. Nah, kalau misalnya kita jual di hari Selasa misalnya baru kita beli terus kita jual, otomatis kan kita rugi tuh. Karena kan tadinya kita beli di harga 1.000, kemudian kalau kita jual kan harganya jadi 900 kan. Kita rugi 100 perak kan. Nah, jadi kalau misalnya saham itu sebenarnya walaupun harganya nanti turun, kalau selama kita nggak kita jual, kita nggak akan ngalamin kerugian gitu. Cuman kalau kita jual di saat harganya turun, kita pasti ikutan rugi gitu. Nah, itu kalau misalnya rugi. Kalau beda kalau misalnya untung. Nah, kalau untung itu yang tadi kemarin aku jelasin tentang capital gain. Jadi misalnya kita beli di harga 1.000, kemudian di 1 tahun kemudian misalnya atau 3 tahun kemudian harga sahamnya itu jadi 3.500. Nah, berarti 3.500 harganya, terus berarti jual sahamnya nih 3.500 dikurang 1.000 kan 2.500. Nah, itu yang dinamakan capital gain. Capital gain itu perbedaan antara harga beli Mbak Danti sama harga jualnya Mbak Danti ketika jual saham itu gitu. Nah, kalau cash dividend itu misalnya Mbak Danti beli saham nih, kemudian nggak Mbak Danti jual, sahamnya tetap Mbak Danti beli, cuman selama berjalannya waktu misalnya 1 tahun kemudian ternyata perusahaan itu dia memperoleh keuntungan, terus mereka bersepakat untuk bagian dividen ke investor. Nah, nanti Mbak Danti akan dapat dividen dari perusahaan tersebut gitu sih. Jadi kemungkinan kalau di saham itu kalian akan dapat capital gain, yaitu ketika kalian menjual sahamnya lagi, tapi tergantung itu harganya akan turun atau naik, kemudian akan dapat dividen ketika perusahaan yang kita tanamkan modalnya mengalami keuntungan gitu. Itu sih Mbak Danti. Oke, makasih Mbak Lia. Sama-sama. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau nanya? Ya, maaf ya teman-teman. Kepotong Zoom-nya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Beneran nih, ada sesi tanya jawab. Iya, boleh. Oh iya. Boleh. Itu cuma pengen nanya doang itu apa Kenapa namanya? Mbak Dari? Aplikasi iPod ada di Play Store-nya nggak? Ada dong. Nanti Mbak Dari tinggal download aja. Ada. Ada kok. Oh iya. Oke, gitu aja sih. Oke. Itu aja pertanyaan. Tapi sebenarnya pengen nanya lagi sih, penasaran. Apa Mbak Dari? Nggak apa-apa. Iya. Nanya apa? Iya. Kan saya baru tahu ya kalau ternyata saham itu bisa dibeli sama banyak orang ya. Iya, bisa. Satu perusahaan tuh bisa dibeli sama banyak orang. Ya, baru tahu tuh. Nah, terus kalau buat perusahaannya itu keuntungannya apa sih? Kan dia kepemilikannya dimiliki oleh banyak orang ya. Nah, itu di situ. Keuntungan buat perusahaannya itu apa gitu? Gini Mbak Dari, jadi kalau kan buat iya. Buat perusahaannya sendiri ya. Okay. Nah, iya. Kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya kita beli saham ke dia, berarti kan dia mendapatkan income ya, mendapatkan pendapatan kan. Nah,
uangnya itu nanti akan mereka gunakan untuk operasional perusahaan mereka, di mana tujuannya untuk memperbesar perusahaan tersebut, perusahaan mereka gitu. Nah, makanya mereka kan pasti kalau mau memperbesar perusahaan itu kan butuh dana yang pastinya. Nah, makanya mereka jual saham secara terbuka gitu. Nah, gunanya untuk mereka sih itu Mbak Dari. Cuma memang kalau misalnya kita mungkin kan belinya emang sih kita ada kepemilikan, misalnya kita beli cuma 2 lot atau 5 lot gitu, kita ada kepemilikan cuma memang kepemilikannya itu cuma 0,% lah gitu. Nah, memang kita tuh nggak, kalau misalnya kita kepemilikan sahamnya itu di bawah 51%, kita nggak punya suara yang kuat untuk, mengatur keuangan perusahaan tersebut gitu, sorry bukan keuangan aja, jadi mengatur perusahaan tersebut. Nah, kalau kita naruh sahamnya lebih dari 51%, itu kita punya hak buat, ikut, mengatur perusahaan tersebut itu ke depannya baiknya gimana, gitu. Cuman kalau kita belinya kita kan masih pemula nih, kadang belinya cuma berapa lot aja gitu, jadi kepemilikan kita tuh, eee belum kuat lah, maksudnya kita tetap punya berapa persen dari perusahaan tersebut, tapi kita nggak kuat untuk mengatur, ikut mengatur perusahaan tersebut sih, gitu. Gitu sih Mbak Dari, intinya mereka untuk memperbesar perusahaan biasanya. Oh iya, iya. Oke, makasih ya Mbak Lia pencerahannya. Sama-sama Beneran Mbak baru Dari. tahu gitu. Makasih ya ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, iya. Mbak Lia, aku juga mau tanya. Apa tuh? Apa Mbak Hani? Tadi kan dari Mbak Dari kan kayak lebih ke benefit ke company-nya kan? Iya. Sekarang aku kayak mau tanya sebaliknya, kalau resikonya kita sebagai yang menanam saham ke perusahaan tuh apa? Buat kitanya? Oh, oke. Nah, gini, kalau investasi itu kan seperti yang udah aku bilang kemarin, jadi nggak selalu untung dan nggak selalu rugi. Jadi bisa untung, bisa rugi. Nah, kemungkinan besarnya kalau misalnya ternyata perusahaannya itu tidak mengalami keuntungan, malah mengalami kerugian. Nah, itu yang masalah sih. Ya. Kalau misalnya mungkin kita juga, misalnya perusahaannya malah sampai pilot misalnya atau bangkrut, nah itu kemungkinan besar kita bisa jadi nanti harga sahamnya itu akan turun. Nah, kemungkinan besar untuk kitanya nanti bisa jadi nanti harga jual kita ketika kita jual sahamnya ketika perusahaannya itu bangkrut pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan harga beli kita. Misalnya harga beli kita awalnya itu 5 juta, misalnya 1 lot itu bisa sampai 5 juta pas kita beli, ternyata pas di 3 tahun kemudian ternyata perusahaannya bukannya semakin bagus malah bangkrut misalnya, terus di 3 tahun kemudian kita ngelihat kayaknya ini perusahaan ini kemungkinan besar nggak bisa berkembang lagi deh misalnya gitu kan. Terus tapi harganya udah terlalu jatuh misalnya harga sahamnya. Nah, terus misalnya jatuh di harga 3 juta misalnya. Nah, karena kalian takut benar-benar misalnya daripada nanti makin turun lagi harga sahamnya, terus kalian memutuskan untuk yaudah deh dijual aja misalnya harga sahamnya yang 3 juta itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu contohnya kalian akan ngalamin kerugian tuh. Jadi 5 juta dikurang 3 juta, misalnya harga jualnya 3 juta, harga belinya 5 juta. Kalian akan rugi sebesar 2 juta. Gitu sih kemungkinan besar kalau misalnya perusahaannya bangkrut atau segala macam itu bisa banget harganya itu turun harga sahamnya. Gitu sih bahan buat kita. Oke. Berarti emang harus sering-sering di-maintain gitu kali ya? Ya, betul, Kita betul juga banget. nggak asal ngelepas gitu. Ya. Oke, Tiap hari. makasih. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Udah ya. Terakhir. Oke. Kita tutup aja materi hari ini ya. Sebelumnya terima kasih banyak udah mau hadir di 4 kali pertemuan. Dari Sabtu tanggal berapa kita? 11 ya? 11, 12, 18, sampai 19. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan materi atau dalam diskusinya masih banyak pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas. Mungkin boleh nanti kita adain lagi, tapi yang sharing nggak cuma aku, mungkin yang lain yang mau sharing tentang apa, kita bikin lagi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas perkataan yang menyakiti mungkin dalam penjelasan atau apapun itu. Sebelumnya aku juga mau minta tolong lagi, nanti aku mau share ada kuis sama ada kuesioner, nanti aku share di grup aja ya. Gitu.
Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Sama-sama. juga Mbak Lia ilmunya. Terima kasih juga. Tadi. Terima kasih ya. Mau foto lagi nggak buat terakhir? Boleh. Ya, kita foto yuk terakhir yuk. Itu dibuka kan? Boleh. 1. Mbak Hani, nama anaknya siapa sih Mbak Hani? Lucu banget. Atah namanya. Oh, Atta, halo. Aduh, aku udah pakai barodo. Yaudah, Mbak Zara mau ikut foto nggak? Aduh, Aku tungguin. nanti Ayo. deh. Aku tungguin. Slide. Ayo aku tungguin Mbak Sarah. Yaudah. Udah? Ya belum. Mbak Dari udah, ye. Yuk. Kita foto ya. 1, Iya. 1, 2, 3. Yeay. Makasih ya teman-teman. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Sampai bertemu Sukses ya. kembali. Ya, Makasih. dadah. Thank you ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Pamit. Bye.